Alhamdulillah. Semoga kami bisa mencapai kesempatan dan hanya billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal iqamah wal istiqamah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'an li mardatillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika shalihin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudariku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita patut bersyukur karena di tengah kondisi banyaknya daerah yang terkena bencana banjir, kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama duduk bersila di majelis ilmu. Maka niatkanlah duduknya kita di tempat ini semata-mata karena kita merasa punya kewajiban mempelajari dan kelak mengajarkan ilmu ini. Satu catatan penting yang saya lupa menyampaikan, ilmu ini adalah ilmu yang paling mulia, melebihi mulianya ilmu baca Quran, melebihi ilmu sirah Nabi, melebihi ilmu fikih, melebihi ilmu tafsir. Karena ilmu ini dinamakan asyraful ulum, ilmu yang paling mulia. Sebabnya kenapa? Dinamakan ilmu yang paling mulia semata-mata tergantung dengan objek yang menjadi bahan telitian dan pelajaran dalam ilmu tersebut. Kalau kita bicara ilmu fikih, yang kita bahas masih seputar najis. Kita belajar ilmu tafsir, kira-kira seperti itu juga, nggak jauh-jauh. Tapi yang kita pelajari saat ini, khususnya pada hari ini, adalah Allah. Orang bisa baca Al-Quran tapi tidak faham siapa Tuhannya, bacaan Qurannya tidak diterima. Sholatnya bagus tapi tidak kenal siapa Tuhannya, tidak diterima. Orang kafir yang membaca syahadat tertolak keimanannya karena tidak memiliki pengetahuan tentang siapa Tuhannya. Bagaimana mungkin ada orang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah tapi dia tidak tahu maknanya. Secara zahir mungkin saja orang tersebut diakui masuk Islam. Akan tetapi kalau batinnya memiliki akidah yang menyimpang, maka dia di hadapan Allah tidak termasuk orang yang beriman. Dia hanya dianggap beriman di kalangan manusia saja. Maka ilmu ini adalah ilmu yang sangat mulia, ilmu yang harus kita kuasai, kita perdalam dan kita ajarkan. Sifat 20 adalah ringkasan yang ditulis oleh para ulama untuk memudahkan kita mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala. Kalau dari kecil dulu tuh kita suka menyenandungkan wujud tidam baqa mukhalafatul lil hawadithi qiyamu sihi wahdaniyah qudrah irada
ilmun hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Itu jangan kita remehkan dan anggap sepele. Salahuddin Al-Ayyubi, Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana cara beliau memberangus dan memberantas akidah Syiah Imamiyah yang ada di Mesir waktu itu? Salah satu caranya adalah menyenandungkan qasidah akidah Sholahiyah yang ditulis oleh Imam Ibni Hibatillah yang isinya juga sifat 20. Tapi kita hidup di zaman di mana akidah mulai diselewengkan, nggak pernah lagi kita dengar qasidah sifat 20 di masjid-masjid. Padahal qasidah sifat 20 ini adalah cara untuk mendidik anak-anak yang masih kecil menghafalkan sifat-sifat Tuhannya. Dihantamlah oleh pemikiran yang mengatakan bahwasanya baca qasidah di masjid itu itu nggak benar ya. Nih tak kasih dalilnya. Jadi kalau ada orang bilang nggak boleh baca qasidah di masjid itu bid'ah, salah, masuk neraka. Hadis riwayat Imam An-Nasai, riwayat Al-Imam Abu Dawud dan Ibnu Majah. Marra Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ala Hasan bin Sabit wa huwa yunshidu fil masjidi. Falahadha ilaihi. Sayyidina Umar bin Khattab berjalan dan melihat Hasan bin Sabit, orang yang selalu memuji Nabi Muhammad SAW dengan syair-syair yang indah, bernasyid di masjid. Maka ditegur oleh Sayyidina Umar. Mungkin tegurannya seperti ini, kenapa kamu kok bernasyid di masjid? Apa jawaban Sayyidina Hasan bin Sabit? Ya Umar, laqad ansyadtu wa fihi man huwa khairun minka. Umar, dulu saya itu bernasyid di dalam masjid, dan di dalam masjid itu ada orang yang lebih mulia dari kamu. Di dalam masjid itu ada orang yang lebih utama dari kamu, dan saya bernasyid di situ. Lalu Sayyidina Hasan bin Sabit menoleh kepada Sayyidina Abu Hurairah. Amma sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ajib anni Allahumma ayyidhu bi ruhil qudus. Qala Allahumma na'am. Abu Hurairah, benar enggak ketika itu kamu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendoakan saya, ya Allah kuatkan Hasan bin Sabit dengan Roh Kudus, malaikat Jibril. Lalu Abu Hurairah menjawab, betul. Apa yang bisa antum petik dari sini? Orang yang sholawatan di dalam masjid, temen nongkrongnya malaikat Jibril. Antum paling mentok-mentok kita ini sama malaikat Israel. Baca sholawat di masjid, puji Allah di masjid, puji Nabi Muhammad SAW di masjid. Kita baca sifat 20 ini sedang mengagungkan siapa? Allah. Jadi harus ada ta'zim. Ketika membaca ilmu ini tuh kita harus punya perasaan seolah-olah kita berada di satu tempat di mana di situ betul-betul hanya ada antara kita dengan Allah saja. Bukan arti Allah bertempat ya, tapi itu perasaan kalbu kita, hati kita. Nah, kita bulan kemarin sudah membahas mukhalafatuhu lil hawadis, yaitu Allah Subhanahu wa taala berbeda dari makhluknya. Sebagaimana sudah saya ajarkan, ada papan tulis ya. Baik. Lihat ya. Alam semesta itu terbagi menjadi 3 unsur. 1 disebut jauhar. 2 disebut jisim. 3 disebut arad. Alam semesta hanya terdiri dari 3 unsur ini. Apapun bentuknya, alam terdiri dari 3 unsur ini. Apa itu jauhar? Juz'un la yatajazza. Bagian terkecil yang
tidak bisa dibagi. Ini kalau dihancurkan sampai partikel terkecil, maka partikel terkecilnya namanya jauhar. Ini kalau dihancurkan sampai partikel terkecilnya namanya jauhar. Oke. Jauhar yang tersusun itu namanya jisim. Jisim adalah jauhar yang tersusun, baik dua atau lebih. Ini jisim. Ini jisim. Kalau dipecah jadi apa? Jauhar. Partikel terkecilnya itu namanya jauhar. Ini namanya jisim. Ini apa? Jisim. Tubuh kita jisim. Aku tahu kenapa kita disebut sehat jasmani, karena kita punya tubuh yang tersusun. Adalah sifat atau sikap dari jauhar atau jisim. Oke, lihat contoh. Berat, massa, tinggi, arah. Ya. Ini namanya apa? Ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada depan, ada belakang. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang itu namanya Allah bukan jauhar, Allah bukan jisim, Allah bukan alam. Allah tidak memiliki alam, Allah tidak punya berat, Allah tidak punya diri, Allah tidak punya arah. Yang punya tempat berlatih arah itu jauhar atau jisim. Saya kasih waktu 5 menit untuk Anda memahami. 5 menit. Mungkin kalau ada yang tanya ya, ini istilah dari mana gitu? Nabi nggak pernah ngajarin istilah ini. Gimana cara kita jawab? Begini. Di zaman Nabi nggak ada yang namanya kurma, yang ada tamar, sama aja, paham? Di zaman Nabi nggak ada namanya gurun, yang ada namanya apa? Yang ada namanya falad. Cuma beda nama, hakikatnya sama. Sebelum para ulama itu lahir, tidak ada istilah hadis hasan, tidak ada istilah hadis sahih, tidak ada istilah hadis dhaif, tidak ada itu. Di zaman Nabi nggak pernah mengatakan ini hadis sahih, ini hadis dhaif, ini hadis hasan, nggak pernah. Istilah itu datangnya belakang. Namun apakah setiap yang datang belakangan salah? Tentu tidak, begitu ya. Ini lebih ringkas daripada kita mengatakan Allah bukan air. Ini lebih ringkas daripada kita mengatakan Allah bukan hujan, Allah bukan gunung, Allah bukan langit. Karena ketika kita mengatakan Allah bukan jauhar, Allah bukan jisim, Allah bukan alam, selesai. Air ada beratnya kan? Berarti bukan. Ada orang menuhankan gunung ada atas bawahnya, berarti bukan. Selesai. Dan Anda harus tahu ya, kalau ada orang nih mengatakan apa sih bedanya agama Islam sama agama yang lain? Ini bedanya. Kami mempunyai Tuhan yang berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang diklaim agama lain.
Tuhan kami berbeda dengan Tuhan-Tuhan yang diklaim agama lain. Jadi memahami tentang jauhar, memahami tentang jisim, memahami tentang arad itu sangat krusial, sangat penting bagi siapapun yang ingin tahu bahwasanya Allah berbeda dengan makhluk. Dalilnya mana? Dalilnya surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak serupa dengan makhluknya, Dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Kemudian kita masuk ke dalam sifat yang kelima, qiyamuhu ta'ala binafsihi. Maksudnya qiyamuhu binafsihi artinya Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri, tidak membutuhkan. Berbeda dengan jomblo. Kesendiriannya Allah itu bukan kesendirian jomblo, beda. Kalau kesendiriannya jomblo, penderitaan. Allah itu sendiri karena tidak membutuhkan. Jadi Allah ada sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada bintang, sebelum ada laut, sebelum ada malaikat, sebelum ada Nabi Adam, sebelum ada iblis. Allah Subhanahu wa taala sudah ada. Sebelum ada ruang, sebelum ada waktu, Allah sudah ada. Tuhan kita begitu. Keren kan? Keren. Agung sekali. Makanya ketika kita belajar ilmu tauhid masuk ke dalam sifat salbiyah, 5 sifat salbiyah ini, qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamu binafsi, wahdaniyah, itu ketika kita baca subhanallah beda. Yang kita bawa di dalam hati ini beda ketika baca subhanallah, karena kalimat subhanallah itu untuk mensucikan Allah min syawa'ib wa nuqsan, daripada semua bentuk kekurangan. Ini semua isinya kekurangan. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, tersusun. Kenapa tidak boleh ada manusia mengaku Tuhan? Karena ternyata dia tersusun. Nih, lebih sempurna mana? Manusia yang punya kepala atau tidak punya kepala? Yang punya kepala. Kalau manusia nggak punya kepala, maka dia tidak sempurna. Nah, kepalanya manusia ini bisa terpisah nggak? Bisa terpisah. Makanya tidak mungkin jadi Tuhan. Tapi ada akidah yang berusaha untuk mengaburkan makna ini, seraya mengatakan Tuhan itu punya fisik, tapi fisiknya nggak bisa dipisah-pisah. Ada yang mengatakan Tuhan ada matanya, ada tangannya, ada kakinya. Bahkan meyakini neraka jadi sempit karena Tuhan meletakkan kakinya ke neraka. Ini dipikirnya Cristiano Ronaldo mungkin Tuhan ini. Disamakan dengan pemain bola, ada kakinya. Ada nggak yang begitu? Ada. Tapi antum harus sampaikan, ini tidak betul. Karena hadis tentang kaki tersebut adalah hadis yang bermasalah, yang tidak boleh digunakan di dalam masalah akidah. Nah, kita punya Tuhan berdiri sendiri, mengajarkan kepada diri kita bahwasanya kita tidak bisa berdiri sendiri karena kita bukan Tuhan. Maka Tuhan menurunkan ajaran agama, memberikan kepada kita etika, adab dan moralitas supaya kita bisa berhubungan dengan manusia dengan baik. Mengajarkan bagaimana cara berbicara kepada orang yang lebih tua. Mengajarkan bagaimana cara berbicara kepada orang yang lebih muda. Mengajarkan bagaimana cara kita menyenangkan hati orang lain. Bagaimana Nabi diutus dengan selembut-lembutnya akhlak, sebaik-baiknya budi pekerti. Tidak bisa dibayangkan ada orang segitu indahnya tapi tidak sombong, dan kalimat yang keluar menjuntai dari mulutnya adalah kalimat-kalimat yang menyenangkan hati manusia. Tetangganya Nabi Muhammad SAW banyak orang kafir tapi cinta sama Nabi.
Pernah Nabi Muhammad SAW sedang mau ngimami sholat, orang Yahudi datang, dicekek lehernya Nabi, kerahnya diginiin. Kalau antum ada di situ, gimana perasaan antum? Ngamuk, marah. Sayyidina Umar sudah menghunus pedang, tapi kata Nabi SAW, enggak gitu Umar caranya. Terus gimana? Ana udah gatel banget nih gitu kan, pengen nebas nih leher orang. Lalu kata Nabi gini, enggak gitu. Caranya adalah kamu kasih tahu dia untuk nagih dengan cara yang baik, dan kamu kasih tahu saya untuk membayar dengan cara yang baik. Orang Yahudi tersebut yang bernama Zaid bin San'ah, dia langsung mengatakan, aku ini adalah seorang ahli kitab yang sudah melihat pada dirimu ada semua tanda kenabian kecuali satu. Apa kata Nabi? Ketika diuji dengan kemarahan maka dia bersabar. Langsung syahadat, asyhadu alla ilaha illallah. Anda mau berdakwah dengan agama ini, tolong perhatikan bagaimana cara Anda bicara kepada orang. Anda mau membawa agama ini, tolong perhatikan bagaimana cara Anda memperlakukan orang. Anda mau jadi figur yang dicintai oleh semua orang, tolong perhatikan bagaimana sikap Anda kepada mereka. Perkataan Anda kepada mereka. Karena kita tidak qiyamuhu binafsihi. Karena yang qiyamuhu binafsihi itu hanya Allah. Tidak boleh kita mengatakan saya nggak butuh dia, lantas kita ngomongnya sembarangan. Nggak begitu. Justru Nabi mengatakan kita diperintahkan untuk memasukkan perasaan bahagia, mengucapkan terima kasih. Kalau ada orang bantu, terima kasih. Karena kita sadar kita nggak bisa hidup sendirian. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sajalah yang qiyamuhu binafsihi. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum, dan semua zat itu tunduk patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian semua adalah orang fakir. Anda tahu orang fakir? Fakir itu tidak bisa memenuhi kebutuhan primernya. Makan primer, kita nih fakir, kalau Allah nggak kasih makan kita nggak bisa makan. Berpakaian primer, kita ini fakir kalau nggak Allah kasih pakaian. Tempat tinggal primer, kita ini fakir kalau nggak Allah kasih tempat tinggal. Allah katakan di dalam hadis qudsi, ya ibadi kullukum ja'i'una illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Kalian semua itu lapar, Allah bilang gitu kok. Kalian semua itu lapar, kecuali siapa yang aku kasih makan. Minta makan loh sama aku, nanti aku kasih makan. Ya ibadi kullukum arun, kullukum arin. Setiap dari kalian itu adalah orang yang tidak berbusana, tidak berpakaian. Illa man kasautu fastaksuni aksukum. Minta baju sama aku kasih baju. Kita punya agama mengajarkan sebelum melakukan apapun yang baik baca bismillah. Kenapa? Karena supaya berkahnya nambah. Nah tadi anak pengen tanya, keluar dari rumah baca nggak? Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Apa faedahnya baca itu? Antum pengen jadi orang kaya, baca itu. Kaya itu nggak mesti harta. Kaya itu bisa amal soleh. Karena setiap orang yang keluar dari rumahnya kemudian membaca Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billah, ada malaikat yang mengatakan hudita, kamu sudah diberikan petunjuk. Wa wuqita, kamu sudah dijaga oleh Allah. Wa kufita, urusanmu dipenuhi oleh Allah, kebutuhanmu diurus oleh Allah. Modalnya satu, yakin.
Keluar dari rumah baca Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Mau melamar anak gadis ustaz, keluar dari rumahnya malah dengerin MP3, nggak baca Bismillah tawakkaltu. Mau ta'aruf yang akhwat, keluar dari rumahnya malah dengerin lagu Korea, sarang beo, iya. Bukannya malah baca Bismillahirrahmanirrahim, baca dulu itu Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Antum harus paham ini ya. Saya punya Tuhan berdiri sendiri, sementara saya tidak. Saya ini pasti membutuhkan. Makanya saya harus bisa beretika dengan baik kepada makhluk Allah, karena Nabi saya mengajarkan begitu. Kalau saya berbuat baik kepada orang, berkata-kata yang baik kepada orang, beretika kepada orang, punya attitude dan moralitas yang mulia, itu bukan berarti saya orang yang lemah atau membutuhkan kepada orang tersebut. Itu yang diajarkan Nabi. Kepada siapapun Nabi begitu, baik. Nabi kalau memberi itu nggak mandang orang, siapapun dikasih. Nabi kalau tersenyum itu nggak mandang orang, bahkan orang yang jahat sama Nabi disenyumin. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatan ka'annahu waliyyun hamim. Kalau kamu dijahatin orang, kalau kamu diperlakukan secara tidak baik oleh siapapun, Allah bilang balas dengan yang terbaik. Yang bilang begitu Allah, yang paling tahu tentang alam semesta. Terus lanjutannya apa? Tiba-tiba, itu di ayat itu, tiba-tiba kamu akan mendapati orang yang jahat sama kamu seolah-olah berubah menjadi orang yang sangat mencintai kamu. Dengan apa? Perbuatan baik. Orang benci sama kita, kita baik. Jangan malah kita balas kejahatan dia dengan kejahatan. Dia ngegibahin kita di komunitasnya, kita bikin komunitas gibah yang lain. Kumpul yuk, ayo kita ke kafe ngapain? Ih, ada kabar gosip baru. Itu kayaknya dia begini deh. Iya, boleh deh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan, ya. Tuh qiyamuhu bin nafsihi. Yang keenam, sifat wajib bagi Allah, artinya sifat yang tidak mungkin dinafikan dari zat Tuhan adalah esa. Yang dimaksud esa, Allah ini esa di dalam zatnya. Esa di dalam zat, maknanya Allah tidak tersusun. Maknanya Allah tidak tersusun dan tidak ada yang menyerupainya. Tadi di Banjarwijaya ada yang nanya, Bib, gimana kalau misalkan kita selalu mengatakan kita serahkan urusan kepada yang di atas? Salah nggak? Atas, kalimat atau kata atas itu maknanya dua. Ada atas secara hakiki, artinya memang di atas kayak lampu ini. Ada atas secara maknawi. Yang dimaksud atas itu adalah kedudukan. Atas maknanya tempat, atas maknanya kedudukan. Kalau Allah dikatakan atas tempat, orang yang sholat di lantai 2 lebih dekat kepada Allah daripada yang sholat di lantai 1. Kalau begitu nanti orang gak ada yang mau sholat di lantai bawah sini. Pada sholatnya di Monas. Ayo kita sholat. Gak enak di Asyarif. Kenapa? Kurang dekat sama Allah. Terus kalau mau deket gimana? Gampang bro, kita naik aja ke Monas. Ini bagaimana? Makanya antum gak usah mikirin mau antum di dalam perut ikan paus seperti Nabi Yunus alaihissalam. Kalau batin antum tahu antum diawasi oleh Allah, maka antum sudah dekat dengan Allah meskipun antum berada di bawah laut. Sebaliknya orang yang ada di menara-menara tinggi pencakar langit, kalau mereka bermaksiat,
Mereka buat dosa ya, mereka jauh dari Allah. Trivia. Jadi nggak bisa kita nunjuk ke arah bawah. Yang nunjuk ke arah bawah ini kafir. Nunjuk ke arah atas boleh. Makanya kita sering begini kan. Ini maknanya Allah itu esa dan kita nunjuk ke atas sebagai simbol kalau Allah Subhanahu wa taala berkuasa, bukan mengatakan Allah ada di atas. Kalau kita begini kafir. Allah gini nih. Nih, ini nunjuk kemana ini? Bawah hina nggak? Hina. Jadi menunjuknya kita di atas itu bukan mengindikasikan Allah bertempat, enggak. Simbol bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa atas segala sesuatu. Ini kontras dengan pemahaman sebagian orang kalau Allah itu harus ada tempatnya. Setahu saya yang harus ada tempatnya itu adalah pelaminan, pernikahan, ya. Tuh. Baik. Kemudian sifat Allah juga esa. Tapi kan orang ada yang dikatakan berkuasa, Allah berkuasa, fulan berkuasa. Sebenarnya perkataan memiliki, berkuasa kepada makhluk itu adalah majazi saja. Ini sebenarnya bukan handphone saya. Ini handphone siapa nih? Oh, Allah. Ini tangan siapa? Oh, Allah. Cuman dinisbatkan kepada saya supaya hukum dunia berlaku. Kalau saya mukul orang, saya nggak bisa mengatakan yang mukul kamu tangannya Allah. Kalau saya menghina orang, saya nggak bisa mengatakan yang menghina kamu mulutnya Allah. Bukan, ini mulut saya, ini tangan saya, tanggung jawab. Tapi hakikatnya yang punya semuanya siapa? Allah. Maka ketika bikin kesalahan, salahkan dirimu. Ketika bikin kebaikan, pujilah Tuhanmu. Gitu. Kalau bikin kebaikan, ini mah Allah, nih tangan yang ngasih Allah. Jangan pas nyopet begitu. Ketika lagi di depan mahkamah gitu, kamu nyopet, ini tangannya Allah Pak Hakim. Allah sudah kasih saya tangan kok. Hakimnya kalau nggak belajar akidatul awam mumet dia jawabnya itu hakimnya itu. Ya juga ya. Suruh ke Asyarif dulu, ngaji dulu itu hakim. Ya. Thayyib. Wahdatul af'al, perbuatan. Kita mentauhidkan Allah dalam zat, sifat dan juga perbuatan. Teman-teman, hakikatnya yang kita anggap baik dan buruk semua itu kreasinya Allah. Coba teman-teman lihat saya nih. Nih. 1 2 3. Ini Allah lagi menciptakan nih. Nih. Antum jangan di pikiran antum diciptakan sama Allah gitu. Kemudian antum dibebaskan begitu saja, enggak. Ini Allah menciptakan ini. Setiap detik terjadi penciptaan pada diri kita. Yang kita nggak paham. Setiap detik terjadi penciptaan di tubuh antum. Terjadi penciptaan di sini. Ada yang dihilangkan, ada yang diciptakan. Makanya kita lihat kayu lama-lama menjadi keropos. Yang bikin keropos apa? Rayap. Pertanyaan saya, rayap itu yang bikin siapa? Yang mengilhamkan rayap untuk makan kayu hingga keropos itu siapa? Yang mengilhamkan Anda untuk makan nasi itu siapa? Itu Allah semuanya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dan kami ilhamkan fujur, kemaksiatan dan takwanya. Jadi kebaikan Allah yang bikin, keburukan Allah yang bikin. Tapi Allah tidak bisa dikatakan zalim. Kenapa? Karena Allah pencipta segalanya dan pemilik segalanya. Jadi Allah bebas. Apakah Allah zalim memasukkan Abu Lahab ke dalam neraka? Tidak. Karena Allah menginginkan hal tersebut. Nah, ciri seseorang yang diinginkan masuk ke dalam surga, salah satunya menggunakan waktu senggangnya dengan baik. Ciri orang yang diinginkan Allah masuk ke dalam surga pasti sholat 5 waktu. Nah, disitulah kita harus mempelajari ilmu akidah supaya kita paham. Oh, ternyata semua ini sudah Allah yang bikin. Diputusin mantan. Yang bikin mantan antum ninggalin antum itu siapa? Allah.
Maka sungguh, mohon maaf, sungguh naif apabila ada orang menyangka ketika dirinya dihalangi dari sesuatu yang dia inginkan, Allah nggak sayang sama dia. Dan sungguh bodoh orang yang menyangka apabila semua permintaannya dipenuhi, maka itu artinya Allah sayang sama dia. Kita pikirin lagi itu. Mungkin kita dulu pernah punya keinginan yang nggak tercapai. Misalkan menikah dengan orang yang kita cintai. Ternyata kita tidak menikah dengan orang yang kita cintai. Mindset orang yang belajar ilmu akidah, maka dia akan berpikir, seandainya aku dulu nikah dengan orang yang aku cintai, aku tidak tahu seperti apa akhir hidupnya. Apakah dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Ini lagi booming Valentine. Kisahnya Romeo dan Juliet, Kois dan Laila. Tapi mereka sering lupa, Romeo dan Juliet nggak pernah menikah. Kois dan Laila tidak pernah menikah. Cinta itu hanya akan diuji di dalam pernikahan. Dan tidak ada cinta di luar pernikahan. Cinta itu ujiannya di dalam pernikahan, karena nanti suami nggak akan malu mengatakan aku nggak punya duit. Tiba-tiba istrinya, mohon maaf, buang angin, kentut istrinya tiba-tiba. Ada orang pacaran kentut? Ada? Nggak ada. Di dalam pernikahan itu si istri ngupil di depan suaminya. Diuji. Ketika lagi marah diuji. Maka momen-momen ketika antum mau menikah itu adalah momen-momen di mana antum harus mereview banyak hal. Niat, kemudian dengan siapa antum mau menikah, apakah ini betul-betul orang yang diridhoi sama Allah, apakah antum sudah bisa mengemban tugas antum sebagai laki-laki ataupun perempuan, bisa nggak menyempurnakan kekurangan pasangannya, bisa nggak jadi suami yang baik, jadi istri yang baik. Siap nggak untuk memulai proses pengenalan pada saat menikah? Nah ini orang buru-buru nikah, wahdaniyah aja nggak paham. Akhirnya ketika sudah masuk ke dalam kehidupan pernikahan, hidupnya goyang. Dia nggak paham bahwasanya semua masalah yang timbul di dalam hidupnya sejatinya adalah kreasinya Allah. Allah yang sudah punya skenario, kita tinggal jalanin saja. Sudah dikasih tugas sholat, puasa, zakat, haji bila mampu, jangan berbuat dosa, jangan berbuat maksiat, kita jalankan semua itu. Itu maknanya wahdaniyah. Jadi Allah ditauhidkan di dalam tiga. Yang pertama tauhid zatnya, artinya Allah tidak tersusun, Allah tidak berbilang, Allah tidak beranak, tidak diperanakan. Tauhid sifatnya, artinya sifat Allah itu mutlak, tidak bisa disamakan dengan makhluk. Dan tauhid af'al ataupun perbuatannya, artinya Allah bebas berbuat apa saja yang dia inginkan. Ada seorang pezina, laki-laki yang beribadah puluhan tahun kemudian khilaf berzina. Dia nangis, mandi tobat, dia nangis. Kemudian ketika sedang mandi di sungai, selesai mandi berpakaian, ada seorang pengemis, orang fakir yang belum makan berhari-hari minta makan. Lalu laki-laki itu bilang, saya nggak punya apa-apa, cuma sepotong roti yang ada di balik jubah saya. Silahkan kamu ambil. Dimakan. Dan ketika itu orang yang berzina ini, yang telah melakukan perbuatan dosa, dia berdoa, ya Allah, sebagaimana aku memberikan daripada rizkimu kepada orang ini, tolong berikan ampunanmu kepada aku. Sesungguhnya aku bertobat dan aku berjanji tidak akan melakukan hal yang sama. Mati dia orang itu. Masuk kemana? Surga. Antum mau gimana lagi? Antum nggak bisa kan balik ke masa lalu mau hapus siapa diri antum? Bisa. Kalau ada Doraemon mungkin. Cek dulu lacinya, ada nggak? Nggak ada rupanya mesin waktunya.
Kita nggak bisa muter ke masa-masa lalu di mana kita bermaksiat, nggak bisa. Cara satu-satunya adalah kita datang mengemis kepada Allah, ngaku kalau kita emang nggak bisa mengampuni dosa kita sendiri. Itu makna daripada wahdaniyah itu. Ya Allah, saya ini nggak sanggup untuk mengampuni dosa saya sendiri. Tolong ampuni dosa saya, kesalahan saya pada masa lalu. Saya dulu nggak kenal siapa dirimu ya Allah, saya nggak kenal. Maka saya langgar semua perintahmu itu. Ampuni saya ya Allah. Ya Allah, saya masih belum bisa mengendalikan diri saya, bantu saya ya Allah. Saya ingin keluar daripada jerat dosa ini, bantu saya. Seorang perempuan mucikari setelah habis berzina pulang, ngelihat anjing kehausan, dia loncat ke dalam sumur. Dia loncat masuk ke sumur. Dia ambil pakai sepatunya air, dia kasih minum anjing, barang najis anjing itu. Karena rahmat yang ada di dalam hatinya, Allah melihat. Allah jadikan perempuan tersebut taubat sebelum meninggal, mati masuk surga. Pembunuh membunuh 100 orang, 100 yang dibunuh. Ketika mau bertobat di tengah jalan belum sempat sampai ke tempat dia bertobat, mati. Malaikat azab dengan malaikat rahmat rebutan. Allah utus satu hakim dari kalangan malaikat berwujud manusia, disuruh ngukur. Udah ukur jauhan yang mana? Kalau misalkan lebih jauh ke tempat yang bikin dosa dan dekat ke tempat yang mau dia bertobat, maka dia ahli surga. Kalau sebaliknya ahli neraka. Apa yang dibuat sama Allah? Digulung buminya, melihat kepada benarnya niat daripada hati orang tersebut. Digulung buminya lebih dekat kepada tempat yang dia mau tuju. Dijauhkan bumi, disuruh bumi yang mau yang dekat tempat maksiat jauh-jauh begitu. Yang dekat dengan tempat tobat dekat-dekat. Antum harus mengakui itu. Dan waktu terbaik untuk mengakui kesalahan adalah pada saat sendirian. Waktu terbaik antum untuk mencari pengampunan Allah adalah pada saat antum sendirian. Itu yang terbaik. Karena pada saat sendirian antum nggak ada yang melihat kecuali Allah. Antum bisa bikin apa saja dan Allah Subhanahu wa taala seolah tidak akan menghalangi antum. Tapi ketahuilah, dari rahmat Allah yang terbesar adalah Allah Subhanahu wa taala membuat seseorang bermaksiat. Kemudian setelah orang itu bermaksiat, Allah tanamkan di dalam hatinya penyesalan, dan kemudian Allah gerakkan lisannya untuk bertobat dan Allah ampuni. Maka rahmat Allah lebih dekat kepada seorang pezina yang bertobat ketimbang ahli ibadah yang sombong. Jam 11 kurang ya. Saya ada jadwal di Rizka Menteng jam 12:30. Saya berikan waktu untuk tanya jawab. Ya, silakan. Oh, silakan. Ya, ada kesempatan satu dulu masih ada waktu untuk berlatih menjawab. Jadi gunakan kesempatan